Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan dan pembuatan soal computational thinking untuk siswa PAUD dan TK. Pertama-tama, kita perlu memahami tentang konsep computational thinking atau cara berpikir CT, khususnya elemen dari computational thinking. Ada 4 elemen dari computational thinking yang saling berkaitan. Yang pertama adalah decomposition, kedua adalah pattern recognition, ketiga adalah abstraction, dan keempat adalah algorithm design. Dari 4 komponen ini, kita akan uraikan satu persatu beserta contohnya. Yang pertama, decomposition. Decomposition ini lebih mengarah pada mengurai masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, bagaimana konsep ini dapat kita kenalkan pada anak-anak usia dini? Ini sebuah contoh. Misalnya, anak-anak memecah tugas besar, yaitu merapikan mainan menjadi beberapa langkah kecil, seperti mengelompokkan mainan berdasarkan jenis, misalnya ada boneka, ada mobil-mobilan, atau balok, lalu menempatkannya ke dalam tempat yang sesuai. Ini adalah beberapa contoh dari decomposition pada tema-tema yang berbeda. Pertama, misalnya, aktivitas puzzle. Maka dalam aktivitas puzzle, kita perlu memberikan anak-anak puzzle sederhana yang terdiri dari beberapa bagian. Mereka akan belajar memecah gambar besar menjadi bagian kecil dan kemudian menyusunnya kembali. Contohnya lagi dalam tema proyek kerajinan misalnya. Kita dapat melakukan atau menyampaikan tentang decomposition ke anak ini saat membuat kerajinan tangan. Ajarkan anak-anak untuk membagi proses menjadi langkah-langkah kecil seperti menggambar, memotong, dan menempel yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang ada dalam kelompok tersebut. Dan contoh yang lainnya tentang tema menceritakan cerita. Dalam tema menceritakan cerita ini, decomposition bagaimana? Pertama, minta anak-anak untuk menceritakan kembali sebuah cerita dengan membaginya menjadi awal, tengah, dan akhir. Nah, hal ini membantu anak memahami struktur dan urutan kejadian. Itu adalah contoh dari decomposition. Kemudian kita masuk ke dalam elemen yang kedua, yaitu pattern recognition. Bagaimana pembahasan terkait dengan pattern recognition ini? Nah, kemampuan dari pattern recognition ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan tren dalam data atau situasi. Ini membantu dalam memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Nah, bagaimana konsep ini bisa dikenalkan pada anak-anak usia dini? Berikut adalah contohnya. Misal kita masuk pada salah satu tema, yaitu tema berulang, permainan berulang. Nah, bagaimana menempatkan pattern recognition itu dalam permainan berulang? Gunakan permainan yang melibatkan pola berulang, seperti bertepuk tangan berirama atau lagu anak-anak dengan lirik yang berulang. Maka dengan begitu diharapkan anak-anak mengenali pola dari awal sampai dengan akhir, sehingga dengan kita memberikan ingatan kepada pola-pola ini, diharapkan anak-anak lebih memahami permasalahan. Contoh berikutnya, misalnya dalam tema aktivitas penyusunan balok. Dalam hal ini, ajak anak-anak menyusun balok dengan pola warna atau bentuk tertentu misalnya. Lalu minta mereka melanjutkan pola tersebut. Nah, dengan harapan dengan mengajak anak-anak menyusun balok dengan pola-pola tertentu, anak akan mengingat pola sehingga lebih mengenali masalah. Contoh berikutnya dalam pattern recognition adalah tema mengamati alam. Dalam tema ini, ajak anak-anak mengamati pola di alam,
seperti urutan siang dan malam atau perubahan cuaca untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pola di lingkungan sekitar. Ini adalah contoh pattern recognition. Kemudian kita lanjut ke elemen yang ketiga, yaitu abstraction. Abstraction adalah proses menyaring informasi penting dari detail yang tidak relevan untuk memahami inti dari sebuah masalah atau konsep. Ini membantu dalam fokus aspek-aspek yang paling penting dan menerapkan solusi secara efektif. Bagaimana menerapkan abstraction dalam anak usia PAUD? Kita contohkan dalam salah satu tema. Yang pertama, misalnya temanya adalah mengidentifikasi cara-cara membuat sandwich. Dalam hal ini, anak-anak akan fokus pada langkah-langkah penting dalam sebuah sandwich. Pertama, anak-anak mengenali langkah-langkahnya dulu, seperti menyusun bahan dalam urutan yang benar dan mengabaikan detail yang tidak relevan seperti warna bahan atau bentuk roti. Jadi dalam abstraction ini fokus pada hal-hal yang berkaitan dan mengabaikan yang tidak ada kaitannya. Contohnya lagi, misalnya tema simbologi sederhana. Dalam contoh tema ini, gunakan simbol-simbol sederhana untuk mewakili konsep atau objek, seperti menggunakan bentuk hati untuk menggambarkan kasih sayang dan lain-lainnya. Contoh ketiga dalam abstraksi misalnya adalah dalam cerita bergambar. Dalam tema ini, berikan gambar sederhana dan minta anak-anak menjelaskan cerita di balik gambar tersebut. Dalam hal ini, tujuannya adalah membantu mereka memahami konsep dari representasi visual minimalis. Ini adalah contoh dari penerapan elemen abstraksi. Dan yang terakhir adalah elemen algoritma. Setelah semua dilakukan, khususnya elemen pertama, kedua, dan ketiga, elemen decomposition, pattern recognition, dan abstraction sudah dilakukan, maka diharapkan anak-anak sudah siap untuk bagaimana secara keseluruhan itu menyusun sebuah langkah-langkah. Nah, proses ini merupakan proses berpikir logis dan algoritmik dapat dimulai dengan merumuskan serangkaian aksi dan langkah-langkah atau urutan untuk mencapai tujuan. Nah, proses membuat serangkaian langkah atau instruksi yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah, hal ini mengajarkan anak-anak tentang urutan dan logika dalam proses pemecahan masalah. Bagaimana mencontohkan atau mengaplikasikan algoritma dalam tema dari tema materi PAUD? Salah satu contohnya misalnya kita mengangkat tema instruksi sederhana. Dalam tema ini, minta anak-anak memberikan instruksi langkah-langkah demi langkah tentang cara melakukan sesuatu seperti cara mengikat tali sepatu atau membuat sandwich. Yang kedua, tentang permainan petunjuk arah. Dalam hal ini, gunakan permainan di mana anak-anak harus mengikuti serangkaian petunjuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mencari harta karun dengan mengikuti peta sederhana. Dan yang ketiga, misalnya dalam tema aktivitas memasak. Dalam hal ini, ajak anak-anak mengikuti resep sederhana yang melibatkan langkah-langkah berurutan. Hal ini membantu mereka memahami pentingnya mengikuti instruksi secara sistematis. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan bagaimana tips trik membuat soal Siti pada anak usia dini. Ada 3 tips dalam membuat soal Siti pada anak usia dini. Yang pertama, carilah permasalahan yang di sekitar anak-anak. Dan yang kedua, permasalahan tersebut sebisa mungkin simpel atau sederhana. Dan yang ketiga, permasalahan dapat diambil dari hal-hal yang sering dilakukan oleh anak-anak. Kita berlanjut pada latihan pembahasan soal computational thinking pada buku Bebrasi Kecil. Buku Bebrasi Kecil ini diperuntukkan untuk siswa TK, SD kelas sampai dengan SD kelas 3. Contohnya, salah satu soal menyatakan bahwa berang-berang menanam bunga dalam 3 barisan, di setiap barisan ada 4 bunga. Jadi ada 4 bunga, ungu, putih, biru, dan merah.
Bunda berang-berang ingin agar bunga putih lebih dekat ke pagar daripada bunga biru. Nah, maka kita perlu mengelompokkan mana yang bunga putih berdekatan lebih dekat dengan pagar daripada bunga biru. Nah, tantangannya adalah baris mana yang memenuhi keinginan Bunda berang-berang. Jawabannya adalah B. Kenapa B? Ya, B. Jika kita memperhatikan barisan bunga satu persatu, kita dapat melihat bahwa baris 1 dan 3 bunga putih terletak lebih dekat ke pagar daripada bunga biru. Pada baris kedua, bunga biru lebih dekat ke pagar daripada baris putih. Kalau kita melihat di gambarnya ini jelas putih lebih dekat daripada bunga biru adalah di 1 dan 3. Kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Simon berkata, jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi pola pertama adalah seperti ini dengan anak panah searah jarum jam, merah, hijau, kuning, biru. Kemudian ditekan sekali, maka berubah menjadi biru, merah, kuning, hijau. Nah, pertanyaannya, jika kita tekan tombol sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning? Jawablah dengan menyeret kotak berwarna biru, kuning, dan hijau ya. Biru, kuning, dan hijau pada posisi yang benar. Nah, jawaban yang benar adalah seperti ini. Karena berangkat dari sini, lalu dari sini digeser satu langkah searah jarum jam. Sehingga ini hasil dari pola terakhir yang diminta. Pembahasan berikutnya. Santi si ular berdansa. Gerakan pertama kita bisa melihat seperti ini, berdiri di sini ada 2 sabuk ya, lebar dan tidak lebar. Kemudian gerakan kedua ekornya ditekuk, gerakan ketiga ekornya lurus, tapi kita bisa memperhatikan sabuknya sudah berubah posisi. Gerakan keempat berubah posisi juga, maka gerakan kelima itu jawabannya apa? Nah, jawaban yang benar adalah C. Kenapa C? Karena kita harus memperhatikan ya bahwa A, B, dan D tidak mungkin benar karena tidak mengikuti pola. Di mana dalam gambar ekor ular berubah posisi di setiap langkah tarian. Dia tidak akan lurus atau bengkok setelah yang lain. Garis hitam kecil berputar di atas atau di bawah garis hitam lebar. Pada setiap langkah berikutnya, ular berputar 90 derajat searah jarum jam. Di langkah tarian berikutnya, kepala ular melihat ke arah baru atau ke bawah, tapi ekornya tetap tidak bergerak lurus, dan garis kecil hitam bergerak di atas garis lebar. Maka satu-satunya jawaban yang benar adalah C. Dan soal berikutnya. Bunda berang-berang harus menumpuk perlengkapan pakaian anaknya di atas meja. Di sini ada kemeja, kaos dalam, celana, celana dalam, sabuk, kaos kaki, dan sepatu. Bunda menaruh perlengkapan tersebut agar dapat dipakai sesuai urutan. Mulai dari yang paling atas, Bunda tidak mau anaknya memakai sabuk sebelum ke mejanya. Maka tantangannya, tumpukan mana saja yang harus dipilih anak? Nah, di sini disampaikan bahwa jawaban bisa lebih dari satu. Nah, pilihannya A, B, C, dan D. Jawaban yang benar adalah B dan D. Alasannya, untuk menemukan solusinya, kita harus mengamati tumpukan mulai dari item paling atas dan memastikan bahwa urutannya benar sesuai dengan kendala. Di mana kendalanya itu tadi adalah kemeja sebelum sabuk. Karena Bunda di sini catatannya adalah Bunda tidak mau anaknya memakai sabuk sebelum kemeja, itu harus diperhatikan. Maka jawaban yang benar adalah B dan D. Dan berikutnya adalah soal tentang robot. Ada 3 robot, Lea, Moi, dan Bob. Lea, Moi, dan Bob. Nah, masing-masing punya ciri khas.
punya deskripsi. Bob dan 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Pernyataan pertama, Bob dan Mai tersenyum. Nah, ini bisa kita amati, Bob dan Mai apakah tersenyum. Kemudian Bob, Moi, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Yang ketiga, Moi mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. 5. Lea atau Bob, salah satu dari mereka, mengangkat tangannya. Tantangannya, pernyataan mana yang benar? Nah, jawabannya adalah C, 1 dan 5. Mari kita bahas. Nah, langkah untuk menjawab ya. Evaluasi semua pernyataan dan putuskan apakah ini benar atau salah dengan mencermati, mempertimbangkan arti kata dan atau. Temukan jawaban yang benar. Jawabannya adalah 1 dan 5. Kita coba lihat satu persatu. Pernyataan 1, Bob dan Moi tersenyum. Ini Bob tersenyum dan Moi tersenyum. 2. Bob, Moi, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Jelas salah karena Lea mempunyai 1 kaki. Moi mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Moi mempunyai kepala bulat benar, Lea mempunyai 2 kaki. Jelas salah karena Lea mempunyai 1 kaki. Masing-masing robot mempunyai 5 jari. Jelas salah karena Lea dan Moi tidak memiliki 5 jari. Sedangkan nomor 5, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Benar, maka jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 5. Untuk itu jawabannya adalah C. Demikian pembahasan terkait dengan pembahasan dan pembuatan soal bebas computational thinking untuk siswa PAUD dan TK. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.